Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Chamber. Sekarang giliran kelas 5 ya. Nah, ini adalah tema 8, lingkungan sahabat kita. Untuk pembahasan yang lain bisa dilihat di sini. Ini adalah playlist. Dengan menggunakan playlist maka pembahasan bisa didapatkan secara urut dan runtut. Ya, link dari playlist ini ada di bawah di kolom deskripsi ya, atau langsung saja tap di sini di channel Insight Chamber, masuk ke channel lalu cari playlistnya kelas 5 buku tematik. Oke, kita akan bahas lingkungan sahabat kita ya. Di subtema 1 nanti kita akan belajar manusia dan lingkungan. Subtema 2 kita belajar perubahan lingkungan. Di sub 3 usaha pelestarian lingkungan ya. Subtema 4 kegiatan berbasis proyek dan literasi ya. Kita mulai dari subtema 1 manusia dan lingkungan. Wah, ini adalah persawahan ya, begitu indah persawahannya ya. Wow, ini mereka sedang menanam pohon reboisasi ini kelihatannya ya. Pohonnya kondisinya gundul ini areanya ya, dan mulai ditanami. Oke. Fakta-fakta apa sajakah yang ditunjukkan pada gambar tersebut? Ya, pada gambar pertama ini adalah lingkungan yang ya indah ya, yang indah ya, kemudian subur ya, dan terawat dan asri ya. Banyak tanaman ya, terus dikelola dengan baik juga ya. Ini adalah lingkungan pertanian ya, lingkungan pertanian ya. Kemudian yang kedua ya, ini adalah lahan gundul ya, lahan gundul ya, yang sedang direboisasi ya. Terlihat nggak indah ya, terlihat tanah tanpa ditumbuhi tanaman satupun ya, lahan gundul yang sedang direboisasi ya. Terlihat apa ya, nggak ada keindahan di sini ya. Apakah lingkungan berguna bagi manusia? Wah, ini jawaban 1A, di sini 1B gitu aja ya. 1A di sini 1B. Nah, yang kedua jawabannya di sini. Apakah lingkungan berguna? Ya, lingkungan sangat berguna bagi manusia. Sangat berguna bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Apakah akibatnya? Apakah keuntungan yang diperoleh manusia jika menjaga lingkungan? Ya, lingkungan yang terjaga akan memberikan manfaat yang banyak ya, baik sandang, pangan maupun papan dan lain-lain ya. Masih banyak kebutuhan kita, kebutuhan pokok minimal ya, dan lain-lain itu adalah kebutuhan sekunder dan tersiernya. Nah, apa akibatnya jika manusia tidak menjaga lingkungan? Nomor 4 ya, kok bahasa Jawa. Nomor 4, lingkungan akan rusak rusak dan
ya, akan kehilangan banyak manfaatnya. Banyak manfaatnya, bahkan akan menimbulkan bencana alam ya. Bagaimana kondisi lingkungan di sekitarmu? Nah, walaupun Pak Ali tinggal di kota, walau saya tinggal di kota, ya, namun lingkungan selalu terjaga. Di sepanjang jalan ada taman, yang indah dan rimbun dan penuh pepohonan atau tumbuhan ya, Di lingkungan perumahan juga banyak sekali tumbuhan. Ya, di lingkungan perumahan juga kami manfaatkan setiap jengkal tanahnya untuk menanam. Juga kami manfaatkan setiap jengkal tanahnya untuk menanam. Jadi itu kalau tempatnya Pak Ali ya. Jadi di depan rumah itu banyak sayur-sayuran yang bisa dikonsumsi apalagi masa pandemi ya. Ada sawi, ada lobak, ya, ada kemangi, macam-macam. Ya, di depan rumah Pak Ali itu ada ini juga sereh, ya, ada pandan. Jadi kalau ibu-ibu masak, nggak usah jauh-jauh. Daun jeruk juga ada, daun jeruk purut. Salah satu unsur penting dalam lingkungan adalah air. Air sangat diperlukan bagi kehidupan di bumi. Apa saja manfaat air? Banyak manfaat air ya. Manfaat air yang jelas yang pertama untuk minum. Ya, mandi. Ya, atau untuk minum dan untuk kebersihan ya. Ya, mandi, mencuci. Ya, bahkan pembangkit tenaga listrik ya, pembangkit energi listrik ya, untuk pembangkit energi listrik. Demi air bersih, warga Waburubu rela berjalan sejauh 15 km. Ya. Kita harus mensyukuri yang nyari airnya itu nggak terlalu susah ya. Warga Kelurahan Waburubu, Kecamatan Betuambari, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara sulit mencari air bersih. Mereka harus menempuh perjalanan hingga 15 km dari tempat tinggalnya untuk mendapatkan air bersih. Mereka terpaksa mengambil air bersih di Kelurahan Kaisabu Baru. Seorang warga Kelurahan Waburubu, Kecamatan Batumbari sedang mengambil air dari anak aliran sungai. Ya, Kecamatan Sorawolyo. Ya. Mereka biasanya menumpang mobil dan membawa beberapa jerigen ukuran 15 liter. Jerigen itu digunakan untuk menampung air yang mengalir dari aliran sebuah anak sungai di Kelurahan Kaisabu Baru. Letak Kelurahan Waburubu ya, berada di dataran tinggi. Di daerah itu air tanah sulit didapat. Kalaupun ada, airnya hanya sedikit. Daerah itu juga belum mendapat akses aliran air bersih karena pipa-pipa PDAM belum mencapai ke daerah sana. Warga Kelurahan Waburubu sangat membutuhkan air dan sangat mengharapkan bantuan dari pemerintah daerah
untuk keperluan tersebut. Kamu telah membaca demi air bersih warga Waburobo rela berjalan sejauh 15 km. Peristiwa apa yang terdapat pada bacaan, carilah lalu lengkapilah peta pikiran berikut. Peristiwa apa yang terjadi? Jadi seperti judulnya ya, warga Wabu harus berjalan sejauh 15 km untuk mendapatkan air bersih, karena harus ke desa lain ya. Di mana peristiwa itu terjadi? Di Kelurahan Waburobo ya, Kelurahan Waburobo ya, Kelurahan Waburobo, Kecamatan Batuambari ya, Kecamatan Batu Ambari ya, kemudian Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Demi air bersih, warga Waburobo rela berjalan sejauh 15 km. Apa penyebab peristiwa itu terjadi? Ya, karena di desanya ya, letak Kelurahan Waburobo di dataran tinggi ya, berada di dataran tinggi. Letak Kelurahan Waburobo di dataran tinggi ya. Kemudian daerah itu air tanah sulit didapat, kalaupun ada hanya sedikit. Di daerah itu air tanah sulit didapat ya, kalaupun ada ya, hanya sedikit ya. Oke. Kita lanjutkan. Air sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia dan berbagai kegiatan di bumi. Apa fungsi air bagi manusia dan kehidupan di bumi? Ayo diskusikan. Apa fungsi air bagi manusia? Fungsi air bagi manusia tentu saja untuk minum, ya, mandi, mencuci, ya. Yang paling umum ya, minum, mandi, mencuci, kemudian air juga untuk ini ya, pembangkit tenaga listrik juga bisa, pembangkit tenaga listrik ya. Bagi yang muslim mungkin untuk berwudu ya. Apa fungsi air bagi hewan? Sama dengan manusia ya, minum ya. Sebagian hewan butuh mandi, tidak semuanya ya, mandi ya. Kemudian untuk tempat hidup ya, hidup terutama ikan ya, binatang air ya. Tempat hidup dalam tanda kurung binatang air. Ini harus ada keterangan ya, mandi tidak semua hewan mandi. Semua hewan suka mandi. Tapi yang jelas semua hewan pasti butuh minum. Ya pasti.
Tempat hidup tidak semua hewan hidup di air. Ya, tentu saja binatang yang tinggal di air itu membutuhkan air untuk tempat tinggalnya ya. Apa fungsi air bagi tumbuhan? Kalau bagi tumbuhan adalah fungsi air untuk ini ya. Untuk apa? Fotosintesis. Fotosintesis. Ya, untuk transportasi zat dalam tubuh. Ini sama ya sebenarnya ya. Hewan dan manusia juga ya. Sistem transportasi zat dalam tubuh dalam tumbuhan. Nah, kalau ini transportasi bukan hanya pada hewan sebenarnya ya. Bukan hanya pada tumbuhan, hewan dan manusia juga. Ya, seluruh makhluk hidup ya, seluruh makhluk hidup. Nah, tuliskan hasil diskusi kalian dalam bentuk peta pikiran berikut. Kemudian ceritakan hasil diskusi kelompokmu. Wow, ini ya. Ternyata ada ininya ya. Fungsi bagi tumbuhan ini untuk fotosintesis. Ya, sistem transportasi ya, zat ya, pada tubuh tumbuhan atau batang tumbuhan ya, pada tumbuhan gitu aja deh. Nanti pada tumbuhan ya. Jadi ini ada juga tumbuhan yang memang tempat hidupnya di air ya. Fungsi bagi hewan jelas untuk minum ya, untuk mandi ya. Tidak semua hewan butuh mandi. Terus tempat hidup ya, yaitu terutama hewan air ya, hewan air. Tumbuhan juga bisa nih tempat hidup ya, yaitu tumbuhan air ya, tumbuhan air ya. Kemudian apa lagi? Nah, itu paling intinya ya. Hewan itu tidak banyak kemauan. Beda dengan manusia. Manusia tuh mandi, mencuci. Jangan lupa minum didahulukan. Ya, kalau manusia itu banyak sekali maunya ya. Minum, mandi, mencuci ya. Kemudian mensucikan diri ya. Bukan berwudu ya, ini untuk yang muslim ya, berwudu ya. Mungkin yang beragama lain juga ada ya, salah satu ritual yang menggunakan air ya, pastinya ada ya. Mungkin saya lihat apa ya, kayak menciprat-cipratkan air di depan tokonya, itu ada warga Tionghoa ya. Nggak tahu itu prosesi apa, saya nggak tahu, tapi yang jelas itu air juga. Jadi untuk beribadah rasanya bisa beribadah ya, untuk agama-agama tertentu ya. Terus pembangkit tenaga listrik ya, pembangkit tenaga listrik. Kita lanjutkan. Pengetahuan apa yang kamu pelajari hari ini? Kita mempelajari tentang apa ya? Pelestarian lingkungan. Pentingnya pelestarian lingkungan gitu ya. Pentingnya pelestarian lingkungan. Jadi kalau lingkungan nggak lestari, ya pentingnya dari gambar tadi ya. Pentingnya pelestarian lingkungan. Ya. Terus kemudian kita juga belajar manfaat air untuk hewan, untuk manusia, hewan dan tumbuhan. Manusia, hewan dan tumbuhan. Keterampilan apa yang kamu latih hari ini? Keterampilan untuk mengamati teks bacaan ya, memahami teks bacaan. Oh, ini bahasa Inggris, bahasa Indonesia aja ya. TKS bacaan. Ya. Kemudian sikap apa yang kamu kembangkan hari ini? Peduli pada lingkungan. Peduli pada lingkungan. Nah, kemudian kegiatan bersama orang tua. Diskusikan dengan orang tuamu kegiatan-kegiatan yang menggunakan air dalam keluarga.
Kegiatan dapat ditulis berdasarkan urutan peristiwa, misalnya dari bangun tidur sampai akan tidur lagi. Tulislah hasilnya dalam tabel. Bangun tidur kita untuk gosok gigi, ya, berwudu. Bagi yang muslim ya. Kemudian kita juga mandi, ya, minum, ya, mencuci baju, ya, mungkin juga mencuci motor, ya, motor, ya, mencuci, ya, mobil, ya, bisa untuk mengepel, ya, mencuci piring, ya, mencuci piring, ya kan, memasak, jangan lupa ya, memasak, ya, banyak sekali fungsi air ya. Nah, untuk pembelajaran 2 kita akan pelajari pada video berikutnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.